Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di dalam dirimu ada sebuah pintu yang selama ini tertutup. Pintu itu tidak terlihat oleh mata, tidak tersentuh oleh tangan, dan tidak terbuka oleh ilmu atau nasihat siapapun. Pintu itu hanya bisa dibuka ketika hati mulai mengingat, ketika bibir menyebut nama Allah dengan perlahan, dengan rasa, dengan kejujuran yang datang dari kedalaman jiwa. Kita hidup dalam suara dunia yang riuh, dalam keinginan yang saling bertabrakan, dalam pencarian yang tidak pernah selesai. Tetapi ada satu jalan yang telah Allah letakkan begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Itulah zikir, gerbang menuju ketenangan yang selama ini kita cari. Bukan di luar, tetapi di dalam. Hari ini, mari kita kembali pulang. Bab 1, zikir bukan bacaan, tapi gerak jiwa. Zikir saudaraku, bukan sekadar menyebut lafaz dengan lidah, bukan sekadar melafalkan kata-kata suci yang telah kita hafal sejak kecil. Zikir yang sejati terjadi jauh lebih dalam daripada yang terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Ia adalah gerak jiwa yang pulang ke asalnya. Karena selama ini, hati kita berjalan jauh, berkelana, tersesat dalam keramaian dunia. Lalu dalam satu detik hening, ketika nama Allah disebut dengan kesadaran, seakan ada sesuatu di dalam dada yang tersentuh, bergetar, dan bangkit dari tidur panjangnya. Ketika engkau mengucapkan Allah, bukan hanya suara yang keluar, ada rindu yang ikut bergerak, ada luka yang ikut mencair, ada beban yang perlahan turun dari bahu yang lelah. Karena hati manusia, sedalam-dalamnya ia mencari, sebenarnya hanya ingin kembali kepada Tuhannya. Dan zikir adalah jalan pulang itu. Zikir bukan tentang berapa kali engkau mengucapkannya, tetapi seberapa dalam engkau merasakannya. Seberapa sungguh engkau ingin kembali kepadanya. Zikir yang lembut, yang lahir dari hati yang sadar, mencuci batin perlahan-lahan. Ia seperti embun yang turun di malam hari, tidak terdengar, tidak terlihat, tetapi membasahi seluruh permukaan jiwa. Sedikit demi sedikit, gelisah menjadi tenang, sesak menjadi lapang. Pikiran yang berisik mulai mereda seperti ombak yang kembali ke laut tanpa suara. Dalam detik-detik seperti itulah engkau akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Engkaulah yang sering tidak hadir di hadapannya. Jika engkau meneruskan zikir itu, jika engkau menjaganya tanpa tergesa, engkau akan sampai pada satu keadaan di mana zikir tidak lagi keluar dari lidahmu, tetapi dari nafasmu. Nafasmu menjadi penyebut namanya. Jantungmu menjadi saksi kehadirannya. Dan engkau tidak lagi mengatakan, aku sedang berzikir, melainkan engkau berada dalam keadaan zikir. Seperti seseorang yang tenggelam dalam lautan keheningan yang hangat dan penuh kasih. Inilah awal dari ilmu kebatinan yang paling rahasia. Bukan tentang melihat sesuatu yang gaib. Bukan tentang mendapatkan kekuatan yang tidak biasa. Tetapi tentang hidupnya hati. Hati yang tersambung kepada Allah. Hati yang merasakan kehadirannya lebih dekat dari segala yang dekat. Jika engkau sudah sampai ke pintu ini, maka ketahuilah, perjalananmu baru saja dimulai. Bab 2, zikir menghidupkan hati. Hati manusia bukan hanya sepotong daging yang berdetak di dalam dada. Hati adalah pusat rasa, pusat cahaya, dan tempat Allah memandang hambanya. Ketika hati bersih, dunia terasa lapang. Ketika hati kusut, segalanya terasa sempit. Tetapi hati tidak akan pernah menemukan ketenangan sejati kecuali dengan mengingat Allah. Karena di dalam zikir ada kehidupan yang tidak dimiliki oleh apapun di dunia ini. Zikir bukan hanya untuk melapangkan pikiran, tetapi untuk membangunkan hati yang telah lama tertidur. Banyak orang hidup bertahun-tahun, bahkan sampai menua, tetapi hatinya tetap tertutup. Mereka melihat dunia, tetapi tidak benar-benar melihat maknanya. Mereka mendengar ayat-ayat Tuhan, tetapi tidak pernah masuk ke dalam jiwanya. Itu bukan karena mereka tidak beriman, tetapi karena hati mereka tertutup oleh debu dunia. Debu itu berupa keinginan yang tak ada habisnya, kecemasan yang tidak pernah reda, ambisi yang tidak pernah puas. Dan zikir hadir sebagai angin lembut yang perlahan meniup debu itu, hingga cahaya hati kembali tampak. Ketika engkau mulai berzikir secara perlahan, penuh kesadaran,
engkau akan merasakan sesuatu berubah di dalam dirimu. Pada awalnya kecil, mungkin hanya sedikit, seperti ada kehangatan yang halus di dada, seperti ada ketenangan yang datang tanpa alasan, seperti ada beban yang perlahan larut, dan engkau mulai menyadari bahwa ketenangan yang kau cari selama ini bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Dan kunci untuk membukanya adalah mengingat Tuhan dengan hati yang lembut. Hati yang terhubung kepada Allah menjadi peka. Ia mudah merasa, mudah bersyukur, mudah tersentuh oleh kebaikan, mudah luluh oleh kasih sayangnya. Ketika hati sudah hidup, engkau akan menemukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, engkaulah yang pernah jauh, engkaulah yang pernah lupa. Tetapi Allah senantiasa berada di dekatmu, lebih dekat dari nafasku dan nafasmu. Zikir membuka kesadaran itu, kesadaran yang membuat hidup tidak lagi terasa hampa. Inilah permulaan ilmu batin, bukan keajaiban, bukan kemampuan luar biasa, tetapi kehidupan hati. Hati yang mengenal Tuhannya akan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dengan mata semata, tetapi dengan cahaya dari dalam. Jika hatimu telah lembut oleh zikir, maka engkau telah menemukan jalan yang benar, jalan menuju kedamaian, jalan menuju Allah, dan disitulah kebahagiaan sejati bermula. Bab 3, nafas adalah kunci zikir. Saudaraku, pernahkah engkau memperhatikan nafasmu? Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa bisa ditahan, dan terus berlangsung selama engkau hidup. Nafas adalah bukti paling nyata bahwa Allah sedang menjagamu. Setiap tarikan nafas adalah pemberian, setiap hembusan adalah kesempatan. Maka, jika engkau ingin menjadikan zikir sebagai keadaan batin, satukanlah ia dengan nafasmu. Ketika nafas dan zikir menjadi satu, maka engkau sedang menghidupkan zikir hati, bukan hanya zikir lisan. Disinilah awal perjalanan batin yang sebenarnya. Cobalah engkau tarik nafas pelan, lalu hadirkan dalam hatimu keyakinan, Allah bersamaku. Dan ketika engkau menghembuskan nafas itu, hadirkan dalam jiwamu rasa menyerah. Aku kembali kepadamu. Lakukan tanpa tergesa, tanpa tekanan, tanpa ingin cepat merasakan sesuatu. Biarkan hati yang memimpin, bukan pikiran. Karena hati tahu bagaimana caranya kembali kepada Tuhan, sementara pikiran seringkali tersesat oleh dunia. Dengan zikir yang menyatu bersama nafas, engkau sedang membangunkan kesadaran batinmu. Perlahan-lahan, engkau akan merasakan tubuhmu menjadi ringan. Beban yang selama ini melekat pada pundakmu terasa larut bersama hembusan nafas. Suara dalam pikiran yang biasanya bising mulai mereda, seperti ombak laut yang perlahan kembali tenang setelah badai panjang. Dalam keheningan itu, engkau mulai mendengar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Suara hatimu sendiri. Suara lembut yang selama ini tenggelam oleh keramaian dunia. Suara yang tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Saat itulah engkau mulai memahami bahwa zikir bukan hanya ibadah. Zikir adalah keadaan. Keadaan di mana engkau sadar bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Bahwa dalam setiap langkah, setiap napas, setiap diam, Allah selalu hadir. Kedekatan ini tidak membutuhkan kata-kata. Ia hanya membutuhkan hati yang mengetuk, hati yang menghadap, hati yang kembali. Semakin engkau berzikir dengan nafas, semakin engkau merasa dekat dengannya, tanpa perlu alasan, tanpa perlu pembuktian. Dan ketika zikir telah menyatu dengan nafas, engkau tidak lagi mengatakan, "Aku sedang mengingat Allah," tetapi engkau hidup dalam ingatan kepadanya. Nafasmu adalah tasbih, diammu adalah doa, gerakmu adalah ibadah. Engkau menjadi tenang seperti mata air yang jernih. Dan dari ketenangan itulah, pintu-pintu ilmu batin terbuka, bukan dengan dipaksa, tetapi dengan izin Allah. Karena siapa yang mengingatnya dengan ketulusan, kepada dialah dia bukakan rahasia keindahannya. Bab 4, zikir adalah panggilan pulang. Saudaraku, ada saat dalam hidup di mana kita merasa gelisah tanpa sebab. Ada ruang kosong di dalam dada yang tidak dapat diisi oleh apapun di dunia ini. Engkau mungkin mencoba mengisinya dengan harta, kedudukan, pertemanan, kesibukan, bahkan hiburan yang tidak ada ujungnya. Namun tetap saja, ada sepi yang tidak bisa engkau hindari. Sepi itu bukan kekurangan, bukan kelemahan, itu adalah panggilan.
panggilan ruh kepada Tuhannya. Dan zikir adalah jawaban atas panggilan itu. Sebab zikir bukan hanya ucapan, ia adalah perjalanan hati untuk pulang. Ketika engkau menyebut nama Allah, engkau sedang menjawab kerinduan yang telah ada sejak engkau diciptakan. Ruh manusia memang berasal dari hadirat ilahi, dan ia telah mengenal Tuhan jauh sebelum ia mengenal dunia. Karena itu saat engkau berzikir, engkau tidak sedang mempelajari sesuatu yang baru. Engkau hanya sedang mengingat sesuatu yang pernah engkau ketahui, tetapi terlupakan. Zikir bukan tentang mencari Tuhan. Zikir adalah kembali kepada Tuhan yang sudah lama menunggumu. Engkau tidak akan pernah merasakan kedamaian sejati selama engkau mengikuti dunia tanpa arah. Dunia bergerak tanpa henti, selalu berubah, tak pernah tetap. Jika hatimu menggantung pada dunia, maka ia akan ikut bergetar, ikut goyah, ikut hilang arah. Namun ketika hatimu berpegang kepada Allah melalui zikir, ia menjadi kokoh. Ia menjadi tenang meski dunia bergejolak. Ia menjadi damai meski kehidupan berubah. Karena ketenangan tidak datang dari luar, ia tumbuh dari hubunganmu dengannya. Zikir adalah cara Allah memanggilmu agar engkau tidak tenggelam dalam kesibukan yang melalaikan. Setiap rasa sesak yang engkau rasakan, setiap hampa yang datang tiba-tiba, setiap gelisah yang tak bisa dijelaskan, itu semua bukan musibah. Itu adalah tanda bahwa Allah ingin engkau kembali. Allah ingin engkau duduk sejenak, diameter menundukkan kepala, mengingatnya, mengucapkan namanya dengan hati yang tulus, walau perlahan, walau penuh air mata. Dan ketika engkau akhirnya menjawab panggilan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Seperti pulangnya seorang musafir setelah perjalanan panjang. Seperti kembalinya burung ke sarangnya saat senja. Ada rasa aman, ada rasa teduh, ada rasa dimiliki. Zikir membawa kita pulang bukan ke tempat, tapi kepada Tuhan yang menjadi rumah bagi segala ruh. Dan siapa yang telah kembali akan sulit meninggalkan lagi, karena di sanalah hatinya menemukan kedamaian yang ia cari seumur hidup. Bab 5. Cahaya ilahi di dalam diri. Saudaraku, setiap manusia membawa cahaya di dalam dirinya. Cahaya itu bukan cahaya yang terlihat mata, bukan cahaya lampu, bukan sinar yang menembus kulit. Ia adalah cahaya ruh yang berasal dari Allah. Ketika engkau lahir ke dunia, cahaya itu ada dalam keadaan suci dan bening. Namun seiring perjalanan hidup, ia tertutup oleh debu-debu dunia, oleh amarah, oleh kecewa, oleh ambisi, oleh rasa takut, oleh keterikatan pada hal-hal yang sementara. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup. Dan zikir adalah sapuan lembut yang membersihkan tirai-tirai itu. Setiap kali engkau menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran, seberkas cahaya mulai tampak kembali dari dalam dirimu. Mungkin sedikit, mungkin halus tapi nyata. Cahaya itu tidak selalu terasa dalam bentuk sensasi yang besar. Kadang hanya berupa rasa tentram yang datang perlahan. Kadang berupa air mata yang jatuh tanpa sebab. Kadang berupa rasa hangat di dada yang sulit dijelaskan. Itulah cahaya batin yang mulai hidup. Ia tidak ribut, tidak mencolok, tetapi lembut dan penuh kasih. Orang yang hatinya tersentuh cahaya zikir akan menunjukkan perubahan, meski tanpa ia bermaksud menunjukkannya. Wajahnya menjadi lebih teduh, perkataannya lebih lembut, tatapannya tidak lagi menghakimi. Ia tidak perlu mengaku bahwa ia dekat kepada Allah, karena cahaya itu memancar tanpa perlu kata-kata. Orang lain akan merasakan ketenangan saat berada di dekatnya, meski ia diam saja. Inilah tanda hati yang hidup. Ia menenangkan, bukan karena ia berbicara, tetapi karena ia memancarkan sesuatu dari dalam. Namun cahaya batin ini bukan untuk disombongkan. Ia bukan mahkota untuk dipamerkan, bukan keistimewaan untuk dibicarakan, bukan kelebihan untuk dibandingkan. Cahaya itu adalah amanah. Ia adalah hadiah dari Allah bagi hati yang merendah, yang tunduk, yang tidak menganggap dirinya apa-apa. Sebab semakin engkau merasa dekat kepada Allah, semakin engkau merasa kecil di hadapannya. Dan semakin kecil engkau merasakan dirimu, semakin besar cahaya itu bersinar. Dan jika engkau menjaganya dengan zikir yang terus hidup, cahaya itu akan membimbing langkahmu. Engkau tidak lagi berjalan dengan pikiran semata, tetapi dengan petunjuk yang datang dari dalam.
Ia akan mengarahkanmu ke kebaikan tanpa engkau paksakan. Ia akan menjauhkanmu dari keburukan tanpa engkau sadari. Cahaya batin yang bangkit melalui zikir adalah penuntun yang paling lembut, paling halus, dan paling setia. Karena ia berasal dari Allah dan ia akan selalu membawamu kembali kepadanya. Bab 6. Ilmu kebatinan tidak bisa dipamerkan. Saudaraku, banyak orang berkata ingin belajar ilmu kebatinan. Mereka ingin merasakan kejernihan batin, kelapangan jiwa, dan ketenangan yang dalam. Tetapi sebagian dari mereka salah langkah, karena mereka mengira ilmu batin adalah sesuatu yang membuat mereka tampak lebih tinggi di hadapan manusia. Mereka ingin dihormati, dipandang suci, dianggap berbeda. Padahal yang seperti itu bukan ilmu batin, melainkan keinginan hati yang masih terikat pada dunia. Ilmu kebatinan tidak mungkin masuk ke hati yang masih ingin dilihat oleh manusia. Zikir jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membersihkan hati dari keinginan untuk dipuji. Ia akan membuatmu memahami bahwa semua ketenangan ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Ketika engkau benar-benar merasakan kehadirannya dalam zikir, engkau tidak akan berkata kepada orang lain, "Aku telah sampai." Justru engkau akan berkata dalam hatimu, "Aku masih jauh." Karena semakin dekat engkau kepada Allah, semakin engkau menyadari betapa engkau tidak memiliki apa-apa di hadapannya. Orang yang benar-benar dibukakan mata batinnya oleh Tuhan menjadi semakin sederhana. Ia tidak membicarakan dirinya. Ia tidak menonjolkan pengalaman spiritualnya. Ia tidak mencari pengikut. Ia tidak ingin dikenal. Ia hanya ingin hatinya tetap bersih dan tetap tersambung kepada Allah. Ia lebih banyak diam daripada berbicara, karena ia tahu bahwa banyak bicara bisa menggerakkan kembali ego yang baru saja dilembutkan oleh zikir. Diam bagi orang yang hatinya hidup bukanlah kekosongan, tetapi kedalaman. Ketika engkau mulai menyadari rahasia ini, engkau tidak lagi terburu-buru dalam perjalanan spiritualmu. Engkau tidak mencari tanda-tanda gaib, tidak mengejar pengalaman luar biasa, tidak memaksa hatimu untuk merasakan sesuatu. Engkau hanya duduk, hening, menyebut nama Allah dengan lembut, menyerahkan seluruh rasa kepadanya. Dan dari keheningan itu, engkau akan menyadari bahwa ilmu batin bukan sesuatu yang dipelajari dengan pikiran, tetapi sesuatu yang tumbuh di dalam jiwa, seperti bunga yang mekar tanpa suara. Inilah rahasia besar yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya telah disentuh oleh zikir. Semakin tinggi engkau naik dalam jalan batin, semakin rendah engkau merendah di hadapan Allah. Semakin banyak engkau mengetahui tentang dirimu, semakin engkau menyadari bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Dan semakin engkau menyadari kelemahanmu, semakin lembut cahayanya memelukmu. Karena Allah dekat kepada hamba yang hatinya lembut, yang tidak mengaku-aku, yang hanya ingin dicintai dan mencintainya dalam diam. Bab 7. Zikir membuka pendengaran batin. Saudaraku, ketika hati mulai hidup karena zikir, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh telinga. Bukan suara dari luar, bukan bisikan yang aneh, bukan pula suara yang menakutkan, tetapi suara paling halus yang selama ini tersembunyi jauh di kedalaman dirimu. Suara hati yang jernih. Suara ini tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Ia tidak memerintah dengan keras, tetapi mengarahkan dengan lembut. Selama bertahun-tahun, suara ini tertutup oleh kebisingan dunia dan pikiran yang penuh keinginan. Namun ketika zikir meredakan suara-suara itu, suara batin mulai terdengar kembali. Pada awalnya mungkin engkau tidak mengenalinya. Mungkin engkau mengira itu hanya perasaan biasa atau sekadar lintasan pikiran. Tetapi jika engkau tenang, hadir dan tidak tergesa, engkau akan merasakan perbedaannya. Suara hati yang lahir dari zikir itu lembut tapi kuat. Ia tidak membuatmu gelisah. Ia tidak menuntut penjelasan. Ia membawa keteduhan, kejernihan, dan keyakinan yang sulit diceritakan kepada orang lain. Apa yang ia bisikkan terasa benar, bukan karena logika setuju, tetapi karena ruhmu mengenal kebenaran itu. Inilah pendengaran batin yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang hatinya lembut. Engkau akan mulai memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Engkau akan merasakan mana yang datang dari keinginan diri dan mana yang datang dari cahaya Allah. Engkau tidak perlu bertanya kepada banyak orang, engkau tidak perlu mencari jawaban dengan tergesa, karena jawaban itu sudah ada di dalam dirimu.
Zikir membuka tabir yang selama ini menutupnya. Namun pendengaran batin ini hanya muncul ketika hati tenang. Jika engkau kembali sibuk, kembali terburu-buru, kembali terikat pada dunia, suara itu akan menghilang lagi. Bukan karena ia pergi, tetapi karena engkau yang menjauh. Maka jagalah keheningan di dalam dirimu. Situlah tempat hati berbicara. Jangan mengukur perjalanan batin dengan banyaknya kata, tetapi ukur dengan ketenangan yang engkau rasakan ketika menyebut nama Allah. Dan jika engkau telah sampai pada tahap ini, maka engkau telah melangkah ke tingkat kedekatan yang lebih dalam. Engkau sedang belajar mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Engkau sedang belajar memahami petunjuk Allah tanpa harus melihat tanda-tanda lahiriah. Dan semakin engkau setia pada zikir, semakin jelas suara itu menuntunmu. Seolah Tuhan sendiri membimbing langkahmu melalui keheningan yang engkau pelihara di dalam hati. Bab 8. Zikir menjadikan diri sebagai cermin. Ketika zikir telah meresap ke dalam jiwa, engkau akan mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar diri yang tampak di cermin, bukan rupa yang dipenuhi penilaian manusia, tetapi diri yang sejati, diri yang tersembunyi di balik nafsu, kebiasaan, dan sejarah hidupmu. Zikir membersihkan kabut yang menutupi hati hingga engkau dapat menyaksikan siapa dirimu sebenarnya. Dan proses ini bukan selalu nyaman, karena ketika cermin dibersihkan, yang terlihat bukan hanya keindahan, tetapi juga luka, ego, dan segala sesuatu yang selama ini engkau sembunyikan dari dirimu sendiri. Namun jangan takut pada apa yang engkau lihat, karena melihat diri sendiri adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Allah tidak menyingkapkan aib dalam hatimu untuk membuatmu malu, tetapi untuk menunjukkan pintu kembali kepadanya. Ketika engkau melihat kesombongan, itu berarti Allah sedang mengajarkan kerendahan. Ketika engkau melihat ketakutan, itu berarti Allah sedang mengajarkan tawakal. Dan ketika engkau menyadari betapa jauh engkau dari kelembutan, itu berarti Allah sedang mengundangmu untuk kembali dalam pelukannya. Setiap kesadaran adalah panggilan, bukan hukuman. Zikir membuatmu sadar bahwa segala yang terjadi di dalam dirimu bukan milikmu sepenuhnya. Perasaanmu datang dan pergi, pikiranmu berubah setiap waktu, keinginanmu muncul dan padam. Engkau bukan itu semua. Engkau adalah saksi dari semua gerak batin itu. Dan saksi itu adalah ruhmu, ruh yang berasal dari Allah. Maka ketika engkau mengingat Allah, sebenarnya engkau sedang mengingat asalmu. Zikir adalah jalan pulang, bukan sekadar amalan. Dan ketika hati telah menjadi cermin yang jernih, engkau tidak hanya melihat dirimu. Engkau mulai melihat orang lain dengan mata yang berbeda. Engkau tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi cepat marah, tidak lagi tergesa-gesa menilai. Karena engkau menyadari bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan batinnya masing-masing. Setiap orang sedang mencari jalannya, meski caranya berbeda-beda. Hati yang jernih akan melihat manusia dengan kasih, bukan dengan penilaian. Maka jadilah cermin yang jernih. Jangan menjadi cermin yang pecah, yang membuat segala sesuatu tampak terdistorsi. Jangan menjadi cermin yang kotor, yang hanya menampilkan keburukan. Bersihkan hatimu dengan zikir, perlahan, lembut, tanpa paksaan. Karena ketika hati telah bersih, engkau akan menjadi tempat di mana cahaya Allah memantul. Engkau akan menjadi ketenangan bagi dirimu sendiri dan menjadi keteduhan bagi siapapun yang hadir di sekitarmu. Zikir menjadikan dirimu bukan hanya seorang hamba, tetapi juga sebuah cahaya yang hidup. Bab 9. Zikir menghapus rasa kepemilikan. Ketika zikir mulai menetap di dalam hati, engkau akan menyadari sesuatu yang sangat halus namun sangat besar, bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan milikmu. Apa yang engkau sebut sebagai milik, harta, jabatan, keluarga, bahkan tubuh dan pikiranmu sendiri, semuanya hanyalah titipan sementara. Sebelumnya mungkin engkau mengerti hal ini hanya secara lisan, hanya sebagai konsep yang diucapkan dalam ceramah atau kajian. Namun dengan zikir, pemahaman itu berubah menjadi pengalaman batin. Engkau tidak hanya tahu, tetapi engkau merasakan bahwa tidak ada yang benar-benar aku dalam dirimu, selain ruh yang kembali kepada Allah.
Dan ketika rasa kepemilikan mulai luruh, engkau akan merasakan sebuah kelegaan yang selama ini tidak pernah engkau sadari. Ketakutan berkurang karena engkau tahu apapun yang hilang tidak benar-benar hilang. Kesedihan menjadi lembut karena engkau paham setiap perpisahan adalah bagian dari perjalanan pulang. Kekecewaan tidak lagi melukai sedalam dulu karena engkau sudah memahami bahwa semua yang terurai atas izinnya. Engkau mulai menerima hidup bukan dengan pasrah yang putus asa, tetapi dengan pasrah yang penuh percaya. Zikir mengubah caramu memandang dunia. Dunia tidak lagi menjadi tempat untuk mengejar, membandingkan, dan menguasai. Dunia menjadi tempat belajar, tempat berjalan, tempat mengenal tanda-tanda Tuhan. Orang-orang yang dulu engkau lihat sebagai pesaing, kini engkau lihat sebagai sesama musafir dalam perjalanan yang sama panjangnya. Harta yang dulu engkau kejar dengan cemas, kini engkau kelola dengan syukur dan tenang. Dan apapun yang datang kepadamu, datang sebagai amanah, bukan sebagai kepemilikan. Engkau menjadi ringan karena engkau tidak lagi memeluk dunia terlalu erat. Ketika hati telah lembut, engkau akan menyadari bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah pada akhirnya. Maka engkau pun mulai menyerahkan segala urusanmu kepadanya, tidak dengan kata-kata saja, tetapi dengan keyakinan yang benar-benar tumbuh dari pengalaman. Doamu bukan lagi tentang memaksa takdir agar mengikuti kemauanmu. Doamu berubah menjadi bisikan lembut, tunjukkan aku jalanmu, ya Allah. Jadikan aku hambamu, bukan hamba dari apa yang aku inginkan. Inilah kedalaman zikir yang sebenarnya, menyatukan kehendak hati dengan kehendak Tuhan. Dan ketika rasa kepemilikan telah benar-benar hilang, engkau akan merasakan kebebasan yang tidak dapat dibeli oleh dunia manapun. Engkau tidak lagi takut kehilangan, karena engkau tahu engkau tidak pernah memiliki apapun. Engkau tidak lagi gelisah dalam perubahan, karena engkau tahu segala sesuatu bergerak dalam rencananya. Engkau menjadi tenang, teduh, dan damai. Dan pada titik itu, engkau telah mendekati sebuah pintu besar dalam perjalanan batin. Pintu menuju pengenalan sejati akan Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Bab 10, Zikir adalah kembali ke rumah asal roh. Saudaraku, perjalanan ini bukan tentang kata-kata, bukan tentang pemahaman intelektual, dan bukan pula tentang pengetahuan yang dapat dicatat dalam buku. Perjalanan ini adalah tentang kembali. Kembali ke tempat di mana ruhmu pertama kali mengenal Tuhannya. Sebelum engkau lahir ke dunia, sebelum engkau memiliki nama, sebelum engkau memiliki tubuh, engkau telah bersaksi dalam alam ruh bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhanmu. Itulah rumah asalmu. Dan setiap kali engkau berzikir, engkau sedang mengetuk pintu rumah itu. Engkau sedang mengingat sesuatu yang jauh lebih tua daripada usia dunia itu sendiri, keterhubunganmu dengan Allah. Zikir bukan hanya gerakan bibir, bukan hanya suara yang terdengar. Zikir adalah perjalanan turun ke kedalaman jiwa. Engkau akan merasakan seolah engkau sedang memasuki ruang yang sangat tenang. Ruang yang tidak tersentuh oleh keramaian dunia. Ruang yang tidak dikenali oleh kecemasan dan ketakutan. Ruang itu adalah pusat hatimu. Di sana, engkau tidak membutuhkan kata-kata. Engkau hanya perlu hadir. Engkau hanya perlu diam dalam rasa mengingat. Dan di dalam keheningan itu, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini engkau cari kemana-mana. Ketenangan yang tidak bisa dirusak oleh dunia. Ketika engkau terus berzikir, pelan, lembut, tanpa terburu-buru, seolah engkau membiarkan namanya tenggelam perlahan ke dalam batin, engkau akan merasakan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Allah selalu bersamamu. Meskipun engkau sering lupa, Dia tidak pernah pergi. Meskipun engkau sering jauh, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan ketika engkau mulai menyadari itu, engkau akan menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena rindu. Rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, rindu yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah disentuh cahayanya. Inilah tujuan akhir dari zikir, bukan sekadar pahala, bukan sekadar ketenangan, tetapi perjumpaan. Perjumpaan antara hamba dan Tuhannya, bukan dengan mata, bukan dengan suara, tetapi dengan kesadaran yang paling dalam. Engkau merasakan bahwa hidup ini tidak lagi terpisah. Engkau tidak lagi berdiri sendiri dalam segala hal. Segalanya adalah Allah. Gerak napasmu, detak jantungmu, langkah kakimu, semuanya dipeluk oleh kehadirannya. Dan saat itu terjadi,
dunia tetap sama, tetapi cara engkau memandang dunia berubah sepenuhnya. Dan ketika engkau telah mencapai rasa ini, walau hanya sesaat, maka engkau telah menyentuh sesuatu yang sangat berharga, kedekatan. Jangan paksakan untuk mempertahankannya. Jangan cemas jika ia tidak hadir setiap waktu. Cukup jaga hati tetap lembut. Teruskan zikir dengan perlahan, dengan rasa, dengan kasih. Karena zikir bukan tujuan, zikir adalah jalan. Jalan pulang, jalan kembali menjadi hamba, jalan kembali ke pelukan Tuhan yang telah menunggu sejak awal penciptaan. Saudaraku, perjalanan ini bukan tentang banyaknya kata, tetapi tentang lembutnya hati yang kembali kepada Allah. Simpan zikir ini dalam napasmu, dalam langkahmu, dalam seluruh hidupmu. Karena Allah tidak pernah jauh, kita saja yang sering lupa. Kembalilah perlahan, dengan cinta, dengan kesadaran, dan biarkan hatimu bernafas dalam namanya. Semoga cahayanya selalu tinggal dalam dirimu.